Oke, sekarang kita lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga itu namanya hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda namanya. Kenapa disebut perbandingan berganda? Apa sih yang berganda itu? Oke, jadi menurut hukum Dalton, jika dua buah unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Kalau Ibu punya N sama O misalnya, si N dan O ini kan bisa terbentuk NO2, bisa terbentuk NO3, gitu ya. Jadi bila ada dua buah unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, ini kan senyawa pertama, ini senyawa kedua, gitu ya, maka perbandingan salah satu unsurnya merupakan bilangan bulat sederhana. Asalkan massa unsur lainnya harus dibuat tetap. Jadi kalau kalian mau membandingkan massa N di NO2 dan massa N di NO3, itu hasilnya pasti bilangan bulat sederhana. Asalkan O-nya massanya dibuat tetap. Clue dari soal-soal yang membicarakan tentang hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda itu biasanya soalnya membicarakan lebih dari satu buah senyawa. Jadi kalau dimention misalkan ada senyawa pertama dan senyawa kedua, atau ada NO2 dan NO3, CO2 dan COO, berarti itu kan lebih dari satu senyawa. Maka kemungkinan besar dia membicarakan tentang hukum perbandingan berganda. Seperti itu ya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Misalnya, unsur A dan B dapat membentuk dua jenis senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 20% unsur A, sedangkan senyawa 2 mengandung 40% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2. Oke, sekarang langsung kita jawab. Supaya lebih mudah untuk mengerjakan soal tentang hukum perbandingan berganda ini, sebaiknya kalian bikin tabel. Tabelnya itu tulis apa yang diketahuinya, gitu kan ya. Misalnya, tulis dulu ini senyawanya, ada senyawa pertama dan senyawa kedua. Lalu nanti ada unsurnya, ini ada persentase unsur A misalnya. Ini ada persentase unsur B. Oke. Setelah itu, kalian masukkan apa saja sih yang ada di yang diketahui dalam soal. Unsur A dan B dapat membentuk dua jenis senyawa, senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 20% unsur A. Berarti unsur A di senyawa 1 ada 20%. Oke. Senyawa 2 mengandung 40% unsur A. Berarti senyawa 2 punya unsur A-nya sebanyak 40%. Yang ditanyakannya tentukan perbandingan massa unsur B. Tapi kok masih kosong? Sekarang kita harus tentukan dulu berapa persen sih unsur B dalam senyawa 1. Kita semua tahu kalau persen itu kan maksimalnya 100 ya. Berarti kalau unsur A-nya udah ada 20, unsur B-nya tinggal 100 dikurangi 20 atau 80%. Karena jumlah maksimal dari persen itu 100 kan. Nah, kalau untuk senyawa 2 ya sama berarti kan ya, karena unsur A-nya ada 40%, berarti unsur B-nya harus ada 60%. Karena maksimal persentase itu cuma 100%. Sekarang kita tentukan perbandingan massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2. Ingat, kalau kita mau menentukan massa unsur B, berarti unsur A-nya harus dibuat tetap dulu atau sama dulu, gitu ya. Kita boleh perkecil perbandingan unsur A dan unsur B-nya. Misalnya asalnya 20 banding 80, itu kan bisa jadi 1 banding 4, kan gitu ya. Ini 40 dan 60 berarti bisa jadi 2 banding 3. Nah,
unsur A nya kita buat tetap dulu, yang atas 1 yang bawah 2. Berarti supaya mudah, yang atas kan harus dikali 2 ya, dua-duanya. Yang atas harus dikali 2 nih, 1 dikali 2 4 dikali 2 juga. Jadi hasilnya berapa? Berarti kan perbandingannya ini jadi 2 gitu kan ya. Ini 4 kali 2 jadi 8. Oke. Sekarang unsur A-nya udah sama, 2 sama 2. Berarti perbandingan unsur B-nya tinggal kita comot, 8 banding 3. Jadi perbandingan unsur B dalam senyawa 1 dan 2 itu 8 banding 3. Udah, that's it. Semoga kalian paham. Ya, semangat.